Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan Albari dengan NIM 2310931025 dari kelompok 18 Praktikum Perancangan Teknik Industri tahun 2025. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan forecasting atau peramalan menggunakan metode trend cyclis. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan, di mana metode peramalan trend cyclis merupakan peramalan yang dilakukan ketika pola data yang diperoleh menunjukkan pola naik atau turun dengan tren positif maupun negatif dalam jangka waktu yang panjang. Untuk peramalan ini kita menggunakan 4 jenis parameter, yaitu parameter A, parameter B, parameter C, dan juga parameter D. Untuk input data sendiri, di sini saya memiliki demand unit untuk 36 periode pada dua jenis produk CLTA dan juga CLTB. Di mana langkah pertama yang akan kita lakukan itu kita akan melakukan agregasi data untuk menyatukan satuan dari kedua produk ini. Di sini saya memiliki satuan berupa laba per unit untuk kedua produk. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita akan mengalihkan demand unitnya dengan laba per unit dari masing-masing produk. Setelah diperoleh dari kedua produk, kita akan menjumlahkan untuk menghitung total agregasi. Baik, setelah diperoleh data agregasi, di sini kita melakukan plot data ke line chart. Dan dari line chart ini kita bisa melakukan identifikasi terkait dengan jenis pola datanya dan juga eh, siklus dari data itu sendiri, di mana untuk plot data yang dihasilkan ini merupakan pola data siklis ditandai dengan kenaikan atau penurunan pada periode-periode tertentu. Di sini untuk pola data siklis kita juga menentukan dari panjang siklusnya, yaitu pengulangan atau jumlah kenaikan dan penurunan secara berulang yang relatif sama untuk masing-masing periode. Di sini eh, dari periode pertama itu mengalami kenaikan sebanyak 2 kali, lalu setelah itu mengalami penurunan sebanyak 3 kali. Setelah itu akan kembali melakukan kenaikan demand sebanyak 2 kali dan juga akan turun lagi sebanyak 2 kali. Dan dari periode ke-11 itu akan naik lagi sebanyak 2 kali hingga ke periode 13 dan akan kembali turun sebanyak 3 kali dan akan naik lagi pada periode ke-18 sebanyak 2 kali. Dan begitu seterusnya sehingga kita dapat mengetahui panjang dari siklus pada pola data ini adalah 10. Di mana untuk setiap 10 periode akan terjadi kenaikan sebanyak 2 kali, penurunan sebanyak 3 kali, dilanjutkan dengan kenaikan 2 kali, dan juga penurunan 2 kali. Dan pola data siklis ini akan cocok digunakan ketika eh, akan cocok digunakan untuk peramalan menggunakan metode transiklis. Di mana untuk perhitungannya, di sini kita memiliki bentuk umum, yaitu YT atau forecasting kita itu adalah A ditambah B dikali T ditambah C dikali cos 2 V per N, T ditambah dengan D dikali sin 2 V per N dikali dengan T. Oke, untuk T sendiri itu adalah periode kita yaitu sebanyak 36 dan DT adalah data agregat yang kita peroleh tadi. Selanjutnya kita akan menghitung T kuadrat dengan mengkuadratkan dari T oh, dan T kali dt untuk menghitung
Selanjutnya kita akan menghitung sin 2 VT per N, di mana N ini adalah panjang siklus yang kita identifikasi sebelumnya. 2 dikali 3,14 dikalikan dengan panjang siklus. Oh, sorry. Dikalikan dengan periode, lalu dibagi dengan panjang siklus. Hal yang sama kita lakukan untuk setiap perhitungan pada kepala tabel ini. Oke, setelah dilakukan perhitungan pada setiap kolom, dan juga kita melakukan total, menjumlahkan dari nilai masing-masing kolom. Dan mengikuti bentuk umum dari metode peramalan tren siklis sebelumnya, di mana akan terdapat 4 persamaan yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai dari masing-masing parameter. Eh, baik, eh, untuk mencari nilai parameter ini kita melakukan eliminasi pada 4 persamaan linear, di mana di sini kita dapat menggunakan perkalian matriks pada regresi linear berganda. Jika pada sisi sebelah kanan ini adalah merupakan matriks X dan pada sisi sebelah kiri merupakan matriks Y. Di baris pertama dan kolom pertama ini adalah nilai dari N, di mana N adalah 36 atau banyak periode. Pada kolom kedua adalah sigma T atau total dari periode, itu 666. Lalu untuk baris ke kolom ketiga itu adalah sigma dari cos 2V per N, yaitu oke. Selanjutnya itu adalah kolom keempat, yaitu dua sigma dari sin 2V per N. Hal yang sama kita lakukan untuk mengisi matriks X. Baik, setelah diperoleh matriks X, kita akan mengisi untuk matriks Y, di mana matriks Y merupakan sisi kiri daripada persamaan. Sehingga pada baris pertama itu adalah sigma Y itu sendiri atau eh, sigma dari DT. Selanjutnya itu adalah pada persamaan kedua, yaitu sigma Y dikali dengan T, atau sigma T dikali DT. Pada baris ketiga adalah sigma DT dikali dengan cos 2V per N. Dan yang terakhir adalah sigma dari DT dikali sin. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengikuti dari eh, persamaan regresi linear berganda, yaitu kita mencari parameter di mana kita akan melakukan perkalian matriks X transpose dikali dengan matriks X, lalu diinverskan, lalu dikalikan dengan hasil kali dari matriks X transpose dengan matriks Y. Oke, langkah pertama kita akan melakukan transpose pada matriks X. Menggunakan
formula transpose untuk matriks X. Selanjutnya kita akan melakukan perkalian matriks menggunakan formula M-mod untuk X sebagai array 1 dan X transpose sebagai array 2. Lalu kita akan menginverskan dari matriks sebelumnya menggunakan formula minverse. Baik, setelah itu kita akan melakukan perhitungan perkalian matriks X transpose dikali dengan Y menggunakan formula M-mod X transpose sebagai array 1 dan juga matriks Y sebagai array 2. Dan terakhir untuk mencari masing-masing parameter itu dilakukan dengan mengalihkan dari matriks X dikali X transpose lalu diinverskan sebagai array 1. Oh, menggunakan formula M-mod matriks ini sebagai matriks array 1 dan juga array 2 kita adalah X transpose dikali dengan Y. Maka didapatkan untuk keempat parameter ramalan A, B, C, dan juga D. Baik, selanjutnya kita akan melakukan peramalan untuk data historis ini menggunakan persamaan awal kita yaitu FT atau Y aksen itu adalah A ditambah dengan P dikali dengan periode atau T lalu ditambah dengan parameter C yang dikalikan dengan sigma cos 2V per N lalu parameter D yang dikalikan dengan sigma sorry sin 2V per N yang tadi adalah cos 2V per N. Baik, maka diperoleh untuk hasil peramalan pada periode pertama sampai untuk periode 36. Baik, setelah kita memperoleh dari peramalan untuk setiap periode, kita di sini bisa melihat perbandingan dari data aktual sebelumnya dengan hasil peramalan yang barusan kita peroleh. Di sini terlihat untuk eh, data peramalan itu menunjukkan pola seperti trend cyclist secara teori. Oke, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan nilai error. Ada 5 perhitungan yaitu MFE, MSE, MAPE, SEE, dan juga MAD. Di mana untuk caranya, pertama kita akan menghitung nilai error, yaitu nilai data aktual kita, yaitu DT, yang dikurangi dengan nilai dari casting kita. Selanjutnya itu kita akan mencari absolut atau nilai mutlaknya, dan juga nilai kuadratnya. Untuk PS sendiri itu adalah persentase, di mana dilakukan dengan dengan menghitung yang mutlak dari error dibagi dengan data aktual. Baik, untuk MFS sendiri itu adalah meng- membagi dari jumlah error dengan banyaknya periode.
yaitu 36. Lalu MSE adalah jumlah dari error kuadrat, lalu dibagikan dengan banyak periode. Untuk MAPE sendiri adalah dari persentase, lalu dibagi dengan banyak periode. Untuk SE sendiri itu adalah sama dengan jumlah dari error kuadrat. Oh, maaf. Akar dari jumlah error kuadrat lalu dibagi dengan banyak periode dikurangi dengan banyaknya parameter yang kita gunakan, yaitu sebanyak 4 buah parameter. Terakhir, MAD adalah jumlah dari mutlak error dibagi dengan banyaknya periode. Maka diperoleh untuk masing-masing nilai error, MFE sebesar 0, MSE sebesar 113 miliar, untuk MAP sendiri adalah 0,48%, untuk SEE adalah 357 ribuan, dan MAD dinilai 261 ribuan. Mungkin sekian untuk penjelasan terkait dengan forecasting atau peramalan trend cyclis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.